Selamat pagi sahabat Infokom, kabar sekolah kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda. Bersama saya, Suci Ariana Sua yang akan memberikan informasi terbaru dan teraktual. Vihara Danagun merupakan vihara tertua di Kota Bogor. Vihara ini masih sering digunakan untuk kegiatan beribadah tiga agama. Berikut liputannya untuk Anda. Halo sahabat Infokom, jadi kali ini aku lagi ada di salah satu cagar budaya di Bogor yang usianya sudah lebih dari 300 tahun, yaitu Vihara Danagun. Kalian penasaran gak sih sama vihara yang satu ini? Yuk ikutin aku terus. Vihara Mahacetya Danagun adalah sebuah vihara tempat peribadatan etnis Tionghoa bagi tiga aliran kepercayaan, yaitu Tao, Buddha, dan Konghucu. Vihara Otek Bio juga menjadi sebuah cagar budaya di Kota Bogor. Vihara Otek Bio ini juga memiliki arti nama tempat kebijakan dewa. Dengan kata Hok yang memiliki arti dewa, Tek adalah kebijakan, dan Bio adalah tempat. Boleh, karena gini, kan kalau setelah tahun 60 lebih ya, ini kan udah dinyatakan oleh pemerintah sebagai cagar budaya Kota Bogor. Nah, jadi salah satu objek wisata, semacam wisata buat turis atau misalnya wisata ritual ya. Nah, ini siapapun nih boleh yang datang. Karena kan yang kepercayaan di sini kan kayak misalnya Mbak Bogor, yang Suryaknya, kadang-kadang kan ada yang melalui aliran misalnya kayak Ali Sunnah kan kadang-kadang suka mungkin terbawa sama ajaran-ajaran kejawen yang warisan nenek moyang leluhur kita. Nah, mereka kadang-kadang ada yang datang sembahyang. Jadi kita bisa larang? Nggak bisa. Begitu masuk ke dalam kawasan vihara, akan disambut dua patung singa yang duduk di sisi kanan dan kiri. Kedua patung ini bersanding dengan dua tungku pembakaran hiyo, tepat di pintu masuk vihara. Bangunan dasar vihara ini adalah berbentuk miao. Miao merupakan bentuk bangunan vihara yang dimana seluruh bagian bangunannya tertutup kecuali di bagian tengah-tengah bangunan, yang terdapat atap terbuka. Tempat yang terbuka ini terdapat sebuah ruang untuk melakukan sembahyang yang menghadap ke tiang, dan altar utama terdapat di tengah-tengah dinding belakang. Acara khusus ada, biasanya gini, itu dilihat dari penanggalan orang-orang Chinese. Kalau misalnya nih, pertama-tama ini kalau bulan 1 itu merayakan pesta tahun baru, penggantian tahun baru ini, tapi bukan penggantian tahun. Karena dia Imlek tuh di sini gini. Kalau orang Cina tanggalannya tuh ada dua. Tanggalannya berdasarkan tanggalan matahari itu sudah 4.722. Nah, kalau perlenggaran Imlek itu berdasarkan jasa dari Nabi Konghucu, sehingga dikasih 2571. Ya, kurang lebih sekitar 300 ya, bisa lebih juga bisa. Nah, tapi pastinya saya sendiri juga nggak tahu yang pasti. Nuansa yang tersaji identik dengan warna merah dan emas. Patung dewa, dewi, patung singa, patung naga, sesaji, pohon bambu, lukisan matahari, bau-bauan hiyo, dan lainnya. Sebagai salam toleransi, kita dapat mencoba ciamsi, yang merupakan tradisi kuno milik etnis Tionghoa. Ritual ciamsi ini dilakukan dengan tujuan mengetahui perjalanan hidup seseorang di masa yang akan datang berdasarkan syair kuno.
yaitu dengan mengocok batang-batang bambu di dalam wadah yang juga terbuat dari bambu. Batang bambu tersebut diberi nomor pada salah satu permukaannya. Jumlah batang bambu bisa 60 atau 100. Selain itu, ada 2 bilah kayu berbentuk bulan setengah dan berwarna merah yang disebut xiaopoi. Buat kalian yang lagi cari wisata edukasi, vihara ini bisa banget dijadikan ajang pembelajaran sejarah dan toleransi. Saya Widya Nela dari tim liputan melaporkan. Maraknya kecelakaan yang disebabkan oleh sepeda listrik yang tidak disertai aturan menimbulkan keresahan bagi pengguna jalan lainnya. Bagaimana cara yang benar untuk menggunakan sepeda listrik? Berikut liputannya untuk Anda. Halo sahabat Infocom, maraknya penggunaan sepeda listrik khususnya di wilayah Kota Bogor yang tidak disertai pemahaman aturan dan persyaratan keselamatan menimbulkan keresahan bagi masyarakat dan pengguna jalan lainnya. Bagaimana cara aturan penggunaan sepeda listrik ini dengan baik dan benar? Bersama saya, Sakila Maharani. Sepeda listrik menjadi mode transportasi alternatif yang kini mulai banyak digunakan oleh masyarakat. Sayangnya, pengguna sepeda listrik belum memahami aturan penggunaannya. Menggunakan sepeda listrik juga harus memahami aturan penggunaannya seperti usia minimal 12 tahun dan itu juga wajib didampingi oleh orang tua, memakai helm, berkendara di jalur sepeda, tidak boleh membonceng penumpang, dan menggunakan kecepatan maksimal. Kenapa harus menggunakan aturan-aturan? Karena sekarang sedang maraknya kecelakaan yang terjadi karena menggunakan sepeda listrik itu. Alangkah baiknya kita mengikuti peraturan penggunaan sepeda listrik yang sudah diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2020 tentang kendaraan tersebut. Saya Sakila Maharani dan tim liputan melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup kabar sekolah hari ini. Saya Suci Ariana Sua beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.